Halo, perkenalkan nama saya Hadisa Nur Habibah. Saya dari Prodi Psikologi Angkatan 23. Nah, balik lagi nih guys ke podcast Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Mercubuana Yogyakarta. Boleh say hi dan perkenalan diri dulu, Mas? Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Asrul, saya dari Fakultas Agroindustri, prodinya saya peternakan. Saya di sini sebagai pengurus sebagai pengurus UKM. Saya datang di sini sebagai pengurus UKM. Saya bawa anggota baru angkatan 24 sebagai orang baru lah. Silakan Mas. Saya Muhammad Akbar, saya dari prodi Agroteknologi Fakultas Agroindustri. Saya di sini sebagai anggota dan saya angkatan 24. Kita di sini ngobrol secara santai aja, Mas, jangan tegang, santai. Nah, buat Mas Asrul, bisa dijelaskan nggak sih sedikit aja apa itu UKM Taekwondo UMBY? Ya, seperti yang kita tahu semua UKM Taekwondo ini salah satu UKM yang ada di Universitas Mercubuana dan kami memang berbasis olahraga. Goals kami ke depan dan seterusnya goals kami pasti prestasi seperti itu. Jadi yang kita inginkan itu pasti prestasi dan prestasi seperti kejuaraan dan kejuaraan. Seperti Nah, buat prestasi apa sih yang ingin dicapai, kayak kejuaraan yang mana sih? Mungkin kalau kejuaraan, kalau misalkan disebutin semuanya nggak cukup kali ya. Mungkin yang saya sebutkan yang paling ini aja. Kemarin yang untuk tahun ini kami pernah mengikuti Wali Kota Cup di Jogja. Sebelumnya kita Bayangkara Presisi yang diadakan oleh Kapolda DIY seperti itu. Sebelumnya kami juga pernah mengikuti Wali Kota dan ke depan goals kami turun di kejuaraan internasional. Jadi nggak hanya untuk kelas nasional, karena memang kelas nasional kita untuk kelas nasional seluruh Indonesia ini sudah beberapa kali mengikuti dan beberapa kali membawa pulang medali seperti itu. Jadi goals kami dari UKM Taekwondo ke depan prestasinya itu tingkat internasional. Jadi nggak hanya internasional gitu. Kalau boleh tahu prestasi apa aja sih yang didapat? Medali-medali apa aja sih yang didapat dari kejuaraan-kejuaraan yang telah diikuti dari UKM ini? Ya, kalau medali kan cuma juara ada hanya 3 Mbak. Jadi ya kami dapat emas, kami perak juga dapat, dan mungkin yang dapat perak dan perunggu itu memang karena memang mereka masih baru mereka semangat, mereka punya mental dan kami latih secara baik, secara benar-benar matang, latihan terus sampai mereka jadi. Alhamdulillahnya pencapaian mereka bisa membuahkan hasil, yaitu nggak apa-apa sih juara. Kalau menurutku sebagai ketua UKM nggak apa dia mendapat juara 2 atau juara 3, syukur-syukur kalau dia mendapat juara 1. Tapi kalau misalkan dia dapat juara 3, dapat juara 2 atau perak dan perunggu, ya nggak apa-apa sih, oke. Yang penting dia punya mental buat turun kejuaraan, tarung di situ, dia bisa mengalahkan rasa malasnya sendiri. Saya sudah senang di situ. Maksud saya adik-adik saya ini punya mental, bukan mental kupu-kupu, maksudnya kuliah pulang seperti itu. Jadinya dia punya mental buat menjadi juara, dia bisa ngalahin rasa malasnya untuk latihan. Itu saya sudah senang. Dan hadiahnya yaitu tadi kejuaraan, pulang bawa medali seperti itu. Kalau buat bergabungnya Mas Asrul di UKM Taekwondo ini sejak kapan? Gabung kalau misalkan gabung karena dulu pernah COVID itu UKM Taekwondo ini pernah mati Mbak. Jadi selama beberapa tahun, dari tahun 2019 akhir sampai di tahun 2022 akhir, itu UKM Taekwondo bukan mati, maafnya ngomong ini, maksudnya redup seperti itu karena memang tidak ada perkuliahan. Itu kan nggak ada perkuliahan, jadi saya bergabung di Taekwondo Mercubuana ini di tahun 2002 akhir. Nah, seperti itu. Sebelumnya memang sempet redup lah, latihan itu hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali seperti itu, dan dibedakan. Kampus 1 itu latihan sendiri, kampus 3 itu latihan sendiri kayak gitu. Dan setelah saya ini punya
Jadi saya punya pemikiran gimana sih UKM taekwondo ini bisa kelihatan lagi. Saya kan juga pernah ikut taekwondo di salah satu universitas lain ya, itu Ahmad Dahlan, Wade di Wade. Itu saya pernah ikut selama 1 tahun lebih. Jadi dari tahun 2021 sampai 2002 akhir itu saya ikut di taekwondo Ahmad Dahlan, dan saya ketemu sama pengurus taekwondo Indonesia Yogyakarta. Jadi dia Master Suyasto yang pasti ya. Master Suyasto itu dia bilang katanya ke aku ke semua pas UKT Universitas Ahmad Dahlan UKT itu kayak ujian kenaikan naik sabu itu bilang katanya ada satu Mercu Buana sekarang nggak kedengeran lagi gimana ceritanya gitu. Karena memang saya dari kampus Mercu Buana ya, jadi saya masa iya sih kayak gitu ada apa ya, masa taekwondonya nggak jalan kayak gitu. Akhirnya saya masuk, saya datang ke Mercu Buana ini, saya tanya ke pengurusnya pada saat itu, pengurus ada nggak latihannya gitu. Ada, ternyata memang kurang karena memang mungkin ke bawah COVID itu ya, ke bawah masih bau-bau COVID itu, jadi kurang seperti itu. Pas saya di sini jadi akhirnya ternyata memang benar kurang. Akhirnya saya punya cita-cita sesaat yang harus saya capai, itu saya bikin taekwondo Mercu Buana ini bisa dikenal lagi biar orang-orang luar seperti Master Suyasto yang punya taekwondo Indonesia cabang di Jogja ini, dia tahu taekwondo Mercu Buana ini hidup lagi gitu loh. Nah, cita-cita saya seperti itu. Dan di tahun 2022 saya masuk, 2023 itu ada adik-adik saya yang angkatan 23 yang baru masuk. Itu saya ajak untuk ayo kita gimana caranya UKM ini bisa berdiri lagi, bisa hidup lagi, UKM ini bisa menyala lagi lah maksudnya. Kemarin kan tertidur gitu, kita bangun, kita kuat lagi seperti itu. Itu sih mungkin cita-cita saya setelah masuk, karena memang ya saya punya cita-cita untuk bangun lagi, memperkenalkan lagi taekwondo Mercu Buana belum mati kayak gitu. Jadi cita-cita saya memang di tahun 2022, dan saya pengen menunjukkan ke teman-teman saya yang memang dari universitas lain itu, ini loh saya datang ke Mercu Buana ini, saya bangunin lagi UKM taekwondo yang tidur seperti itu. Kita bener-bener kita ada gitu loh. Jadi saya nggak terima kalau misalkan ada orang lain bilang taekwondo Mercu Buana ini nggak ada, saya nggak terima gitu. Taekwondo Mercu Buana ada, dan buktinya sekarang sudah semakin banyak. Gitu. Jadi alasan-alasan itu tuh membuat Mas ingin menjadi ketua UKM. Iya, saya bener-bener pengen bener-bener membangunkan lagi UKM yang tidur. Okay. Kan itu kopiku. Minum aja Mas, nggak apa-apa. Ini kalau kurang. Ini memang adik kurang aja. Yes. Nah, untuk manfaat yang didapatkan jika mahasiswa bergabung ke unit kegiatan taekwondo ini apa aja sih? Manfaat ya, kalau dari saya sendiri ya, saya lihat dan bisa dilihat oleh semua orang, manfaat yang bisa kita ambil itu pasti prestasi. Anggota yang masuk, dia berani kejuaraan, dia mau mengikuti latihan dengan rutin, dia mau mengikuti peraturan-peraturan di dalam latihan ya, maksudnya peraturan, kami ada peraturan itu dalam latihan dengan rutin, dia pasti dapat prestasi. Terus kalau misalkan dia udah berani berprestasi, masuk ke kepengurusan, maksudnya masuk ke kepengurusan, dia mengembangkan ibarat kata bukan mengabdi ya bahasnya, ya mengurus UKM lah, masuk ke pengurusan, dia pasti dapat soft skill seperti itu. Entah dia ngurusin kejuaraan, entah dia jadi official kejuaraan, entah dia jadi manajer kejuaraan, entah dia menjadi ya mengurus surat-surat izin untuk universitas lah seperti itu, surat izin kesini, surat izin kesitu, bertemu dengan pelatih atau master yang ada di Yogyakarta ini, itu kan sebuah soft skill. Maksudnya dia dapat soft skill di situ, dapat soft skill itu karena dia memang bertemu dengan orang-orang besar dan dia memang mengurus hal-hal yang susah. Itu soft skill. Yang kedua, yang ketiga, manfaat yang bisa didapat itu
pasti keluarga ya. Apalagi kan kita kayak saya sendiri anak rantau nih. Saya kemarin ngajak angkatan 2024 yang anak-anak rantau ya memang ya yang bertemu memang anak rantau ya. Misalkan orang-orang Jogja ini mungkin dia sudah mengikuti dojang-dojang lain atau sebagainya lah, tapi sebagai anak rantau kami merasakan sendiri bagaimana kekeluargaan yang didapat dari sini gitu. Jadi yang pasti kekeluargaan itu sih yang kita serius cuma di ini kok, di apa, latihan doang serius, lebihnya kan kita bercanda. Dan taekwondo ini kalau mbaknya boleh mungkin tahu ya, mungkin sebagai anggota pasti tahu taekwondo ini cabang olahraga bercanda. Jadi kita serius kalau latihan dan kejuaraan, selebihnya kita bercanda seperti itu. Jadi nggak ada keseriusan, tapi ya nggak serius pun kami pulang membawa prestasi seperti itu. Kalau buat cerita atau hal yang inspiratif dari anggota taekwondo ini ada nggak? Mungkin kalau cerita inspiratif ya dari saya sendiri, inspiratif kalau cerita yang inspiratif pasti banyak ya. Dari Bisa diceritain salah satu aja Mas? oh salah satu Ya. kesan ya Ya. pasti kesannya saya pas waktu saya pengen membangun, pas saya menjabat sebagai ketua membangun, ada adik-adik saya angkatan 24 yang rela, dia baru masuk di kampus, dia mau bantu saya seperti itu. Dulu cuma 2 orang Mbak, itu saya dan wakil saya yang angkatan lama gitu, maksudnya yang angkatan sebelum 2023 itu cuma berdua. Dan yang bikin saya berkesan banget, angkatan 23 ini mau bertahan sampai sekarang. Saya bener-bener ya bisa dibilang saya punya rasa terima kasih banyak seperti kepada adik-adik saya angkatan 23 ini, karena mereka mau membantu dan mereka sudi untuk repot-repot lah, repot ini, repot itu, repot ini, repot itu gitu. Dan ya alhamdulillahnya kesannya kita dapat keluarga baru dari situ. Karena repot itu kita jalankan bareng-bareng, kita berjalan bareng-bareng, disitulah terciptalah rasa kekeluargaan itu sendiri. Kami bisa dibilang apa ya, keluarga tanpa ikatan darah, tapi kami keluarga, kayak gitu kesannya seperti itu. Kalau setiap habis latihan nih Mas, ada nggak sih kayak kumpul-kumpulan gitu atau cerita-cerita tentang gimana unit kegiatan ini berjalan? Oke, kalau setelah latihan ya, kami punya adat ya, nggak adat ya bahasanya, mungkin kebiasaan kami itu kalau misalkan setelah latihan kan, ini kan habis latihan capek, latihan serius kayak gitu. Habis itu ya ngobrol santai, terus kita bercanda-bercanda bareng, pasti itu setelah latihan kita makan ya beli sendiri ya, maksudnya bukan di UKM, beli sendiri tapi kita makannya secara bareng-bareng kayak gitu, dan ngobrol-ngobrol santai ya. Itu salah satu cara saya untuk membangun UKM. Jadi yang ada di dalam rumah UKM ini saya anggap sebagai rumah, dan gimana caranya anak-anak ini nyaman, anggota-anggota ini nyaman di dalam rumah tersebut kayak gitu. Jadi itu salah satu cara saya. Jadi kalau misalkan latihan di kampus 1 kita makan-makan, latihan di kampus 3 pun kita makan-makan, dan itu dikumpulkan jadi satu. Semua pemikiran, semua bercanda-bercanda itu ada di sini, ada di waktu latihan waktu ngobrol santai seperti itu gitu. Ini buat Mas Akbar nih ya. Minum dulu Mas, minum dulu. Tadi udah banyak ngomong. Santai. Ya. Oke. Ada nggak sih cara kayak apa? Secara khusus buat bergabung ke UKM ini? Cara-caranya? Kalau untuk caranya sih nggak ada. Contohnya saya langsung masuk aja. Masuk aja. Ada nggak sih cerita berkesan first impression Mas saat gabung ke UKM ini? Banyak sih kalau misalnya buat disuruh cerita, karena saya salah satunya aja Mas. Salah satunya. Ya. Salah satunya ya karena bisa nambah teman-teman. Ya. Dan ya anak-anak taekwondo nih asik-asik juga orangnya, dan seru. Diajak bercanda juga enak. Dan bisa dibilang anak-anak taekwondo nih dan UKM taekwondo nih jadi keluarga kedua bagi saya. Contohnya mungkin kayak tadi ya kan, ibaratnya minum saya diminum dia kan, kayak gitu. Alasan untuk bergabung ke UKM ini apa? Ya karena saya ingin mengalahkan kakak saya. Kalau boleh tahu kakaknya ada ikut UKM ini juga? Kakaknya Power Ranger bukan ya?
Kalau kakak saya sendiri dulu dia alumni di Mercu ini juga, dan dia sering ikut kejuaraan taekwondo dan Berarti sering dia meraih. ikut UKM ini ya? Iya. Oke. Secara kayak ada cerita lucu nggak sih dari kegiatan ini yang Mas alami gitu? Ya. Katanya tadi tuh Masnya datang duluan ya saat UKM ini belum diliburkan, belum Belum dimulai. belum dimulai. Saya sempat datang itu tuh pas masih awal ospek itu kalau nggak salah, ospek fakultas tuh, pas pakai baju batik tuh saya sama Nuri. Kenapa Yang- ini bisa datang duluan? Padahal Ya, karena- lagi libur. Ini mungkin kalau dari saya sendiri ya, itu kayak ini kami nggak ada latihan gitu loh. Itu pun waktu mepet kejuaraan, jadinya kami latihan khusus yang buat kejuaraan. Iya, kejuaraan. Tahu-tahu loh, ini anak kenapa datang, kataku. Dia bilang mau ikut mau ikut latihan gitu. Nah, ini orang kok latihan belum ada pemberitahuan apa-apa, tahu-tahu datang. Tapi ya karena memang saya ngeliat kami dari semua anggota ini ngeliat dia ini kayak, oh semangat nih anak, ya udah nggak apa-apa lah, masuk aja kayak gitu. Coba gimana kamu kemarin itu? Dia awalnya nggak mau ikut, habisnya saya mau nyoba lah kayak gitu kan. Saya nyoba lah kayak gitu, saya nyoba katanya. Wah, ternyata pas itu dia sok-sokan bilang apa? Kurang. Akhirnya saya pegangin kayak gitu target sampai dia capek kayak gitu gara-gara dia bilang kurang. Berarti dia datang pakai baju santai. Baju batik. Pakai baju Formal batik. banget itu ya, Mas. Mau latihan pakai baju batik ya. Nih kalau buat persiapan kejuaraan ini nih dilakukan berhamin berapa sih? Kita kalau persiapan kejuaraan ya pasti hamin jauh-jauh hari, berbulan-bulan. Kita persiapan kejuaraan itu nggak seminggu 2 minggu kita bisa nyiapin semuanya, nggak bisa. Tapi karena memang waktu kita yang mepet, seperti info kejuaraan hamin 2 bulan. Jadi hamin 2 bulan itu kita ngepur tiap nggak setiap malam juga sih, berarti kan kalau setiap malam kan terlalu berat ya. Maksudnya bisa dibilang kalau misalkan di kampus 1 2 kali seminggu, kampus 3 itu 2 kali seminggu, udah 4 kali, ditambah latihan TC 6 kali. Jadi 6 kali latihan dalam seminggu, 6 kali latihan. Jadi waktu 2 bulan 6 kali latihan itu pun masih, kalau menurut saya sendiri ya belum cukup. 6 kali latihan 2 bulan itu belum cukup. Tapi karena memang kita berani, kita punya mental juara. Tuh, yang paling penting itu di taekwondo mental juara. Kayak gitu. Karena memang dia punya mental juara, maju turun kejuaraan, habisin lawan kamu. Seperti itu. Jadi 2 bulan latihan sebenarnya nggak cukup, tapi karena memang dia punya mental juara, itulah yang membantu. Kayak gitu. Buat latihan buat persiapan kejuaraan ini, latihan apa saja sih yang diberi buat para calon yang ikut kejuaraan? Oh, untuk calon yang ikut kejuaraan ya. Kalau misalkan untuk calon yang ikut kejuaraan kayak ibarat kata mahasiswa yang itu ada yang namanya latihan TC. Latihan TC itu latihan yang seperti biasanya, ibarat kata latihan biasa itu 50%nya dari latihan TC. Jadi setiap hari Senin dan Selasa, kan kalau misalkan latihan di kampus 1 kan hari Senin dan Selasa ya. Itu hari Senin dan Selasa itu cuma 50%-nya dari latihan TC, dan 2 kali setelah latihan reguler. Bahasnya latihan reguler ya, itu terus ada latihan TC. Setelah latihan reguler ini 2 kali lipatnya latihan reguler. Jadi bener-bener dipur. Minggu pertama latihan pertama kita latihan fisik, latihan kedua latihan fisik, latihan ketiga latihan fisik. Jadi baru kita teknik, atau sebaliknya, teknik dulu, teknik dibenerin, baru fisiknya dijadikan. Habis itu kalau misalkan fisik dan teknik udah jadi, kita full bener-bener gimana caranya anak itu bisa punya tenaga yang kuat, ibarat kata tenaga yang kuat, punya mental baja, dia nggak punya rasa takut tentang apapun itu, kayak gitu. Jadi latihan TC ini bukan hanya sekedar latihan yang lari jauh kayak gitu, nendang banyak kayak gitu ya kan, punya target ya, berkata nendang banyak itu enggak, punya tujuannya sendiri gitu. Jadi biar dia punya mental juara itu ya harus dibangun. Enggak, memang mungkin ada ya mahasiswa yang ya segelintir mahasiswa lah yang punya bener-bener mental juara, dia nggak takut dengan apapun, dia nggak takut sama siapapun. Tapi kan
selebihnya yang lain itu kan nggak punya mental juara dan memang harus dibangun dengan cara apa ya, latihan terus dikasih doktrin, ya bahasanya doktrin bahwa kamu itu juara loh, kamu itu juara, kamu bakal juara dan kamu bakal bisa kayak gitu. Jadi anggota UKM ini dia punya mental, oh saya ini juara dan saya harus mendapatkan juara kayak gitu. Gimana pun caranya, entah latihan, entah capek, entah apa, dia punya rasa saya harus juara kayak gitu. Jadi ya kalau menurut saya bangga dengan anggota-anggota saya karena mereka punya semacam rasa pengen juara kayak gitu, rasa pengen mendapatkan medali, rasa pengen mendapatkan kemenangan itu tinggi, itu yang saya rasakan. Nah ini buat ningkatin rasa-rasa itu tadi itu dengan cara apa sih Mas? Ningkatin rasa itu ya, rasa mental ya, ini juga itu kan mental. Ningkatin mental ya, mungkin dia ditarungin dengan yang bukan misalnya ibarat kata kalau Kyorugi, karena ada dua, Kyorugi dan Pomse, dia ditarungin dengan lawan yang bukan sepadannya, dia berani nggak? Ibarat kata dia pendek segini, lawan dia harus segini ya. Ini contohnya mas ini ada ini saya tarungin yang kecil-kecil nih, yang kecil-kecil lawan dia, berani nggak? Kayak gitu. Berkata mau nggak mau dia berani, diterusin itu setiap itu berani hingga pada saat akhirnya dia ngelawan yang sepantar dengan dia itu, santai aja kayak gitu. Namanya mental juara, kita memang bela diri ya, harus berani ngelawan siapa yang lebih dari dia kayak gitu. Buat Mas Akbar ini ya, ada nggak sih rencana buat ikut kejuaraan di tahun-tahun berikutnya? Kalau itu sih pasti ada. Kalau bisa setiap event kejuaraan ya saya selalu bisa ikut dan bisa meraih banyak prestasi. Nih yang saya bisa temuin dari dia ini ya, maksudnya dia berani, dia belum punya apa-apa nih, dia belum pernah ikut, dia belum pernah saya mau kejuaraan, weh bagus, bener nggak kamu ikut kejuaraan, bisa nggak kamu, jangan cuma berani aja, ya beranilah. Nah di situ yang penting berani dulu, punya mental dulu. Nah kalau dia punya mental, nah ini maksudku dia bisa, saya mau ikut kejuaraan, saya mau ikut setiap event. Bahkan dia kan kita harus UKT dulu ya, ujian kenaikan tingkat baru bisa ikut kejuaraan. Dia belum UKT pun dia ini udah mau kejuaraan kan. Gas aja, semangatnya membara banget ini. Semangatnya luar biasa ini, makanya saya suka dari mereka anggota baru ini, semangatnya yang bener-bener semangat. Saya ikut kejuaraan kayak gitu. Padahal ya kita tahu sendiri kejuaraan itu bukan susah, ngelawan dari berbagai daerah kan, dari seluruh pulau Jawa, dari Jawa Timur sampai ujung barat, dari Jakarta itu turun ke Jogja, dari Kalimantan juga ikut ke Jogja, yang tujuan terakhir kemarin bahkan ada yang dari timur, dari Nusa Tenggara Timur itu datang ke Jogja kayak gitu. Jadi dan mereka berani, anak-anak baru ini berani turun melawan mereka semua kayak gitu. Nih Mas Akbar lagi ya, santai aja Mas, santai. Apa sih kesan dan pesannya buat UKM ini sebagai anggota baru angkatan 2024? Ya semoga Mercubuana ini bisa memfasilitasi untuk UKM Taekwondo untuk setiap event-event kejuaraan supaya tidak terlalu membebankan atletnya. Oke. Ada lagi Mas? Masa segitu doang? Dikit banget. Ya semoga anggota UKM Taekwondo ini bisa lebih banyak lagi dan supaya bisa lebih didukung oleh Mercubuana. Untuk kedepannya ini ya, kan masih angkatan 24, masih baru. Ada nggak sih kayak rencana kedepannya buat mencalonkan diri sebagai ketua atau anggota dalam yang berpartisipasi dalam UKM? Kalau itu sih ada, cuman belum tahu nanti mau jadi ketua atau jadi pengurus. Oke. Nah, kalau buat Masnya ini, apa sih harapannya sebagai sebagai ketua UKM ini buat UKM Masnya? Kalau harapan saya sebagai di UKM ini ya, saya sebagai ketua, harapan saya yang pasti UKM ini tetap tambah berjaya lagi, tambah berdiri dengan kokoh dan kuat. Terus harapan saya ya pasti setiap kepengurusan itu ada masalahnya masing-masing, dan harapan saya masalah yang saya dapatkan sebagai ketua ini tidak dialami oleh adik-adik saya. Jadi
ya udah saya habisin semua masalah, biar adik-adik saya punya masalah sendiri diselesaikan sendiri kayak gitu. Bukannya saya bodoh amat ya, kami tetap membantu mendorong dari belakang, tetap bukan mengayomi ya, maksudnya mendukung dari belakang, tapi semua yang ada di UKM ini, masalah yang di UKM ini tahun ini biar kami selesaikan di sini, nanti ke depan mereka punya masalahnya sendiri dan mereka selesaikan sendiri, biar mereka punya soft skill sendiri kayak gitu. Jadi bahasanya gimana ya, semakin tinggi pohon kan semakin banyak angin yang menerpa. Nah, jadi biarlah angin kami ini, waktu pohon ibarat kata pohonnya segini, anginnya udah kami aja, biar mereka itu dapat angin sendiri gitu loh, yang bisa menguatkan mereka. Jadi jangan sampai masalah saya diselesaikan oleh kepengurusan selanjutnya. Saya selesaikan sekarang apa yang menjadi masalah saya, biar mereka itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu, biar mereka juga punya ya rasa tanggung jawab dan segala macam kayak gitu. Wah guys, ini udah di penghujung acara, nggak kerasa aja nih ya. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Nyau telah datang di podcast ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Hadisan Nur Habibah pamit undur diri. Dadah, terima kasih guys.